Dari novel yang kami baca, yaitu novel Jejak Langkah, kami juga menemukan teori keadilan menurut John Rawls di dalamnya, yang dimana ada dua kutipan yang menurut kami itu selaras dengan teori John Rawls, yang dimana dia menyatakan bahwa keadilan itu merupakan kesetaraan. Yang dimana di sini si tokoh utama mengatakan, apa arti dan gunanya sepatu? Tidak lain dari pakaian. Kalau orang berpakaian lain, apa tubuh dan jiwanya juga menjadi lain dengan mendadak. Sekiranya orang telanjang bulat mandi di kali karena tidak menggunakan pakaian dan agama leluhur, apakah orang itu lantas tidak berleluhur dan tidak beragama? Apapun pakaian yang dikenakan, bukankah dia tetap telanjang bulat di dalamnya? Jadi maksud dari perkataan apapun pakaian yang dikenakan, bukankah dia tetap telanjang bulat di dalamnya? Jadi di sini tokoh utama melihat bahwa meskipun seseorang itu berpangkat atau berstatus tinggi, pada intinya dia tetaplah seorang manusia. Yang dimana harus apabila kita melihat dalam teori John Rawls, yaitu keadilan dan kesetaraan, jadi dikarenakan dia ini memang sepantasnya merupakan seorang manusia dan tidak usah dipandang oleh pangkat ataupun status tingginya. Jadi semua hak dan kewajiban antar manusia itu sama. Yang membedakan dari pangkatnya yaitu adalah tanggung jawab yang diembannya. Kutipan yang dikatakan oleh Minke ini yaitu merupakan jenis keadilan yang merupakan keadilan sosial, di mana Minke melihat kasus yang dimaksud harus diupayakan untuk mengurangi atau mengeliminasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang berdasarkan pada status ekonomi maupun jabatan yang dipegang ataupun diemban. Kemudian kutipan yang kedua, tetapi para petani itu adalah saudara-saudara kita sendiri, sebangsa kita sendiri yang hendak diperas tanah dan duitnya secara gegabah oleh perusahaan-perusahaan raksasa Eropa, Arab, dan Cina. Kalau tuan-tuan membiarkan ini terjadi, tuan-tuan membenarkan pemerasan itu. Penggalan kutipan ini itu terletak dalam halaman 626 Jejak Langkah, yang dimana di sini Minke sedang berbicara kepada pimpinan pusat SDI atau Serikat Dagang Islam untuk meyakinkan bahwasanya akan terjadi bencana ekonomi bagi pribumi, yaitu petani lokal yang berada di daerah gula. Yang dimana kutipan Minke ini merupakan suatu kritik terhadap ketidakadilan dalam aspek ekonomi, yaitu adanya penurunan harga sewa tanah secara massal oleh sindikat gula ketika gula mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari perdagangan dalam maupun dari luar negeri, yang dimana hal ini tentunya akan memojokkan petani lokal yang merupakan pribumi asli dari Nusantara. Juga hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi petani lokal yang hanya mencari keuntungan dari penjualan gula. Juga kutipan ini termasuk prinsip perbedaan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam teori keadilan, bahwa dibolehkan ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Jadi apabila kita sangkut pautkan pengertian prinsip perbedaan dengan kutipan petani di atas, ya, petani lokal ini merupakan bagian dari masyarakat yang kurang beruntung kalau menurut saya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa Eropa, Arab maupun Cina. Ya oleh karena itu di sini Minke selaku main karakter atau karakter utamanya atau protagonis berusaha meyakinkan pimpinan pusat untuk mempermasalahkan mengenai hal ketidakadilan bagi pribumi dalam segi perekonomian. Cukup. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu menganalisis menggunakan critical legal studies. Critical legal studies adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang berkembang sejak 1970 sebagai bentuk kritik terhadap pandangan tradisional bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan terlepas dari kekuasaan. Critical legal studies menolak anggapan tersebut dan menyatakan bahwa hukum adalah produk politik serta alat yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak lebih dari sebuah mekanisme yang membungkus dominasi kelas, ras, atau gender dengan bahasa legalistik yang tampak formal dan rasional. Critical legal studies menyoroti bahwa di balik struktur hukum yang tampaknya adil dan sistematis, terdapat relasi kekuasaan yang timpang dan keberpihakan terhadap kekuatan ekonomi maupun politik yang berkuasa. Pemikiran ini sangat relevan ketika diterapkan dalam pembacaan novel Jejak Langkah. Dalam novel tersebut tergambar jelas bahwa hukum kolonial Hindia Belanda tidak dijalankan untuk menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Hukum dalam konteks itu bersifat represif, diskriminatif, dan manipulatif.
cermin langsung dari kritik yang diajukan oleh Critical Legal Studies. Salah satu kutipan dari buku tersebut adalah, pemerintah hanya tahu surat kabar memuat tulisan yang tak disukai. Pemimpin redaksinya harus dihukum. Pemerintah bahkan tak perlu membacanya. Itu terdapat di halaman 522. Kalimat ini menunjukkan bagaimana hukum digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik dan mengamankan stabilitas kekuasaan kolonial tanpa memperhatikan proses hukum yang semestinya. Pram juga menggambarkan bagaimana hukum kolonial tidak berpihak pada rakyat kecil, terutama kaum pribumi. Dalam banyak bagian novel, tersirat bahwa hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan penegak keadilan, yang sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan tersebut, yaitu hukum itu disediakan bagi siapa? Bukan untuk orang kecil, bukan untuk pribumi. Maka jelas bahwa hukum dalam narasi ini adalah milik penguasa, bukan masyarakat. Selain itu, bahasa hukum digambarkan sebagai rumit dan tidak dapat dipahami oleh rakyat biasa, sebagaimana dalam kutipan, semua kebebasan itu selalu dibungkus dengan bahasa hukum yang rumit. Bahkan para pejabat Bumi Putra sendiri tak memahaminya, apalagi rakyat. Itu terdapat dalam halaman 411. Ini juga mencerminkan salah satu kritik utama Critical Legal Studies terhadap legal formalism, yakni kecenderungan hukum modern untuk membungkus ketidakadilan dalam istilah-istilah teknis yang mengasingkan masyarakat dari proses hukum itu sendiri. Dengan demikian, jejak langkah secara naratif membongkar mitos-mitos hukum kolonial yang selama ini dianggap adil dan beradab. Melalui tokohnya, Pram mengungkap bagaimana hukum dijalankan secara bias dan represif, serta bagaimana struktur sosial kolonial menjadikan hukum sebagai alat dominasi, bukan emansipasi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi struktur sosial dalam novel Jejak Langkah ini menggambarkan struktur sosial kolonial yang menjadikan hukum sebagai alat dominasi, bukan emansipasi. Hal ini sejalan sepenuhnya dengan Critical Legal Study yang menolak netralisasi hukum dan berupaya menyikapi bagaimana hukum justru menjadi sarana untuk melanggengkan ketimpangan sosial politik dalam masyarakat. Selanjutnya, struktur sosial kolonial ini dibangun atas dasar ketimpangan. Ketimpangan ketimpangan sosial secara sistematik yang memihak kepada golongan Eropa dan menindas kaum pribumi. Dalam konteks teori Marx, ketimpangan ini mencerminkan konflik antar penguasa yang menguasai alat produksi, pendidikan, hukum, dan ideologi dengan kelas tertindas atau pribumi yang tereksekusi dari sumber ideologi. Selanjutnya menurut pendapat Minke, sebagai anggota priai yang mendapatkan pendidikan benda berada di posisi ambivalen. Ia memiliki akses ke pengetahuan dan media, namun tetap tidak bisa menembus batas sosial yang ditentukan oleh ras dan status kolonial Melawan ketidakadilan kolonial. Analisis jejak langkah berdasarkan teori hukum alam. Teori hukum alam atau natural law merupakan salah satu pemikiran klasik dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum memiliki sumber dari hukum yang lebih tinggi, yakni hukum moral, yang dimana itu bersumber dari kodrat alam atau ketentuan ilahi. Dalam hukum alam, keadilan tidak hanya diartikan sebagai kesetaraan formal, tetapi juga pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia harus diakui terlepas dari status sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut hukum alam, setiap manusia layak memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabatnya, serta hak-hak dasar yang melekat, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi atau ketidakadilan yang berdasarkan pada status lahiriah itu bertentangan dengan hukum kodrati atau hukum alam. Menurut ajaran Thomas Aquinas, tujuan hukum alam adalah mencapai keadilan yang bersifat universal dan melayani kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Oleh karena itu, segala bentuk hukum atau kebijakan ekonomi yang justru menindas rakyat kecil bertentangan dengan prinsip hukum alam, meskipun secara formal mungkin didukung oleh hukum positif kolonial. Dalam novel Jejak Langkah, perjuangan Minke bergabung dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Islam
merupakan cerminan realisasi hukum alam dalam tindakan sosial. Hukum alam mengakui hak kodrati individu dan kelompok untuk menuntut perubahan atas ketidakadilan struktural. Oleh karenanya, kodrat manusia menuntut pengakuan terhadap kebebasan dan kesetaraan. Perlawanan Minke dan kawan-kawannya terhadap sistem kolonial adalah perwujudan dari dorongan moral kodrati untuk menegakkan keadilan sejati dan tidak semata-mata tunduk pada legalitas kolonial, melainkan bertumpu pada moralitas universal yang menjunjung martabat manusia tanpa membeda-bedakannya.